إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memperbanyak syukur, memperbanyak pujian untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala kebaikan yang Allah curahkan kepada kita, dan kita memperbanyak syukur
memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan kita dari segala macam keburukan, menjauhkan kita dari musibah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Jikalau kita cermati agama kita, agama Islam, maka kita dapatkan bahwa Islam memberikan kedudukan kepada harta benda, harta yang baik, harta yang halal menjadi penegak kehidupan kita. Syariat Islam pun memerintahkan kita untuk mencari harta, dan juga memerintahkan kita untuk pandai-pandai mengatur, mengelola dan menafkahkan harta yang Allah berikan kepada kita. Maka kita semua menyadari akan hal itu. Kemudian juga kita semua menyadari bahwa harta kita cari bukan untuk harta itu sendiri. Kita betul-betul menyadari bahwa kita mencari harta, kekayaan, mencari uang itu bukan hanya untuk hartanya, namun untuk mendapatkan manfaat dan kebahagiaan dari harta tersebut. Maka kita dapatkan tatkala kita mendapatkan harta, kita pun nafkahkan, kita gunakan pada perkara-perkara yang kita pandang baik untuk kita. Kita gunakan pada perkara-perkara yang kita pandang mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan untuk kita. Maka dari hal ini kita sepakat bahwa harta bukan tujuan utama. Harta sekedar wasilah, harta sekedar sarana. Karena harta itu sarana dan wasilah, maka harta ibaratnya seperti pedang bagi orang yang memegangnya. Jikalau pedang tersebut di tangan orang yang baik, maka tentunya pedang tadi akan digunakan untuk perkara-perkara yang baik. Jikalau pedang tadi di tangan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak memiliki hati, maka pedang pun digunakan untuk menzalimi orang lain. Demikian pula harta. Maka harta kembali kepada siapa yang nanti memegang harta tersebut. Harta tergantung siapa yang memilikinya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malu salihu lirrajulis salih." Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Sebaik-baik harta dalam arti harta yang mampu mendatangkan manfaat, harta yang mampu mendatangkan kebahagiaan, harta yang mampu menyelamatkan seseorang dari kesengsaraan, harta yang menyelamatkan seseorang dari kerugian, bahkan harta yang menyelamatkan seseorang dari neraka dan menghantarkan dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah manakala dimiliki dan dipegang oleh orang-orang saleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Yang artinya, adapun orang-orang yang memberi, menafkahkan hartanya di jalan-jalan Allah pada tempat-tempat yang Allah ridai, yang bisa mendatangkan pahala di akhirat, wattaqa, dia pun bertakwa, wasaddaqa bil husna, dia pun beriman, percaya
terhadap pahala yang Allah siapkan untuk orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, menafkahkan harta di tempat-tempat yang Allah ridai. Allah pun memberikan balasannya, fasanuyassiruhu liyusra. Kami berikan dia kemudahan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kami berikan dia kemudahan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil terhadap harta yang dia miliki, wastaghna, dia merasa dirinya tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa kadzdzaba bil husna, dia pun mendustakan balasan dari Allah, fanusassiruhu lil usra, maka kami pun persulit baginya, kami permudah baginya untuk mendapatkan kerugian, kami permudah baginya untuk mendapatkan kesengsaraan, kami permudah baginya untuk mendapatkan neraka. Dari ayat ini dan juga sabda Nabi yang tadi, kita bisa memahami bahwa harta itu merupakan perkara yang mubah. Kita dibolehkan untuk mencari rizki, mencari harta. Kita dibolehkan untuk bekerja, kita dibolehkan untuk berusaha. Namun nanti hasilnya adalah baik tidaknya, bermanfaat tidaknya, tergantung siapa yang memegang harta tersebut. Maka jikalau kita ingin harta kita baik, jikalau kita ingin harta yang kita dapatkan bermanfaat, mendatangkan kebahagiaan di dunia dan terlebih khusus di akhirat kelak, maka tentunya kita harus jadikan diri kita orang-orang yang saleh. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Tadi kita sampaikan bahwa ni'mal malu salihu lirrajuli salih. Sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh. Sebaik-baik harta artinya harta akan mampu mendatangkan kebaikan. Lah, kebaikan apa saja yang bisa kita ambil? Kebaikan apa saja yang bisa kita petik kalau kita menjadi orang yang saleh dan kita punya harta? Punya harta tentunya tidak harus banyak, yang penting cukup bagi dia. Yang pertama adalah dengan memiliki harta dan dia pun termasuk pribadi-pribadi yang bertakwa, maka dia akan selamat dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yakut." Sungguh seseorang itu dianggap berdosa, dia mendapatkan dosa manakala menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Maka manakala orang mendapatkan harta dan dia termasuk orang yang bertakwa, maka dia gunakan harta tersebut untuk menafkahi keluarga dia, menafkahi orang-orang dekat dia, menafkahi orang-orang menjadi tanggung jawab dia. Akan tetapi kalau orang tidak memiliki ketakwaan, sebanyak apapun harta, maka harta tersebut hanya akan digunakan pada perkara yang sia-sia. Bahkan anak istri dia yang menjadi tanggung jawab dia pun terlalaikan, tidak dia berikan nafkah. Di antara manfaat yang lain, manakala kita Allah berikan harta dan kita termasuk orang yang saleh, adalah kita bisa memiliki kemuliaan, kita memiliki kehormatan, karena kita akan selamat dari meminta-minta. Bahkan kita bisa memberi, kita bisa menolong orang lain, kita bisa membantu orang yang kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadu al-ulya khairun minal yadi as-sufla." Tangan yang di atas yang memberi, yang menolong, maka lebih baik, lebih utama, lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya daripada mereka yang tangannya di bawah, hanya bisanya meminta,
mengemis, meminta uluran, menunggu uluran tangan orang lain, meminta bantuan orang lain. Maka dengan harta di tangan orang yang baik, dengan harta di tangan orang yang saleh, kita akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan di mata manusia di dunia, bahkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Di antara kebaikan lainnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadhu minal faqri wal qillati wadh-dhillati. Kalian berlindunglah dari kefakiran, berlindunglah dari kekurangan, berlindunglah dari kehinaan. Maka ini semua di antaranya bisa kita raih manakala kita memiliki ketakwaan dan Allah berikan harta kepada kita. Kita akan selamat dari kefakiran, di mana kefakiran seringkali menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kefakiran seringkali menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kefakiran seringkali mendorong seseorang menjual imannya demi mendapatkan sesuap nasi. Terkadang karena kefakiran seseorang pun rela melanggar batasan-batasan Allah, menerjang larangan-larangan Allah hanya untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman. Maka dengan kita bekerja yang Allah halalkan, kemudian Allah berikan kita harta dibarengi dengan ketakwaan, maka insyaallah kita selamat dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan. Kehinaan di pandangan manusia, kehinaan di dunia maupun kehinaan di akhirat kelak. Jamaah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian manfaat yang lain dan juga manfaat yang terbesar manakala kita bekerja, berusaha, Allah pun berikan harta dan rezeki kepada kita, kita iringi dengan ketakwaan, maka berarti kita telah mewujudkan tawakal yang hakiki, mewujudkan keimanan, keyakinan dan ketawakalan merupakan sifat seorang mukmin, merupakan sifat seorang mukmin, sifat yang terpuji, tanda akan kesempurnaan iman seseorang. Semakin bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin menunjukkan kuatnya iman seseorang. Kalau kita di dunia seringkali mendapatkan orang ketika sakit percaya terhadap dokter-dokter tertentu. Dia punya keyakinan kalau dengan dokter fulan biasanya cocok, kalau dengan dokter fulan biasanya sembuh. Itu keyakinan. Maka keyakinan ini pun memberikan ketenangan pada dia. Akhirnya ketika sakit pun datang kepada dokter fulan, rela ngantri panjang berjam-jam hanya untuk mendapatkan resep resep obat dari dokter tersebut. Meskipun seringkali di luar sana banyak dokter-dokter lain yang mungkin lebih pintar, lebih spesialis daripada dokter tersebut. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa keyakinan yang tinggi, kepercayaan yang tinggi melahirkan keimanan dan pasrah. Maka kalau kita mampu memupuk keimanan kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan ketenangan. Segala macam kesulitan kita hadapi dengan tenang, karena yakin kita punya Allah yang akan memberikan jalan keluar. Segala macam problematika hidup yang dia hadapi, dia pun yakin dan tenang, pasrahkan kepada Allah. Dia yakin punya Allah di situ. Kekhawatiran yang banyak, takut ini, takut itu, dia pun sadar yakin punya Allah yang senantiasa melindungi hambanya, menolong hambanya. Maka dia pun tenang dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Di antara manfaat yang bisa kita dapatkan adalah kita dengan harta yang baik di tangan orang yang baik akan menyempurnakan keimanan dan tawakal seseorang. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah tatkala duduk di masjid melihat orang-orang yang berpangku tangan, orang-orang yang nganggur, orang-orang yang sekedar mengharapkan bantuan dari orang lain, mengharapkan uluran tangan dari orang lain, maka Umar pun mengambil tongkatnya, menghardik mereka, memarahi mereka. Saya mengatakan la yaqudanna ahadukum, janganlah seseorang di antara kalian cuma duduk berpangku tangan kemudian mengatakan Allahumma rzuqni, ya Allah berikan kepadaku rizki. Akan tapi berusahalah kalian. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa Islam menganjurkan kita untuk bekerja, bukan menganggur dan berpangku tangan. Islam menganjurkan kepada kita untuk bekerja, mencari rizki yang halal dengan cara yang halal, dinafkahkan di jalan yang halal. Maka itu semua akan membantu kita untuk mewujudkan tawakal yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Ashkuruhu wa ahmaduhu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Jamaah Jum'ah rahimani Allahu wa iyyakum. Setelah kita mengenal bahwa baik buruknya harta tergantung siapa yang memegangnya, manfaat yang didatangkan dan dihasilkan dari harta sejauh mana ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Harta yang kita cari, yang kita kumpulkan, jikalau tidak dipegang oleh orang-orang yang baik, maka harta tersebut tidak akan bisa mendatangkan manfaat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may yughni anhu maluhu idza taradda. Ketahuilah bahwa harta dia yang telah dia kumpulkan dengan jerih payah dia, susah payah dia mencari harta, dia kumpulkan, dia tabung. Kata Allah, wa may yughni anhu maluhu idza taradda. Tatkala dia binasa, tatkala dia wafat, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, harta yang dia kumpulkan, harta yang dia tabung tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menebus dari siksaan api neraka, tidak bisa membeli harganya surga. Harta yang bermanfaat, apa yang telah kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menuntun kita untuk bisa mencari rizki yang halal dengan cara yang halal dan menafkahkan di jalan-jalan yang halal, serta senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan pada hati kita seiring bertambahnya rizki yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.